setelah Lebaran dengar-dengar sih kita mau ke beberapa kota di Indonesia. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayuman, sehat Ayuman. Baik, Ayuman gimana kabarnya? Boleh di sini Ayuman? Alhamdulillah sehat Ayuman. Alhamdulillah Ayuman, sebelum mulai boleh dong Ayuman kita sapa dulu semua jamaah hari ini. Masya Allah, tepuk tangan dong buat semua yang hadir hari ini. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, lebih keras. Sallallahu alaihi wasallam. Siap? Baik. Hari ini kita akan bicara tentang rahasia ketenangan hati. Saya mau tanya dulu, siapa di antara teman-teman di sini yang hidupnya ingin bahagia? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Antara yakin sama kayaknya nggak mungkin gitu ya. Innal kalama ad-doa, setiap perkataan itu adalah doa. Oke, lebih keras. Siapa di sini yang hidupnya mau bahagia? Siapa di sini yang pengen urusannya dikasih kelancaran? Siapa di sini yang pengen dapat ketenangan hati? Mau? Mau aja mau nggak? Cius? Mie apa? Apakah pasti bahagia? Belum tentu. Betul? Atau misalnya, apakah bahagia itu ketika yang kelima, ketika kita punya wajah yang apa? Yang glowing. Ya? Apakah yang kelima, bahagia itu dengan wajah yang glowing? Belum tentu. Belum keluar nih. Mohon maaf ya, ada yang bilang, saya tuh dulu waktu sekolah pengennya cepat lulus, betul? Udah lulus teman-teman kuliah, betul? Udah kuliah pengennya cepat apa? Kerja. Udah kerja masalah hilang atau tidak? Sudah kerja, udah mapan, udah punya penghasilan, pengen punya pasangan, kemudian diizinkan menikah. Sudah menikah masalah hilang atau tidak? Sudah menikah masalah tambah banyak atau tidak? Banyak. Tergantung rumah tangga.
masalah selesai? Maka selama kita hidup, masalah pasti akan terus datang dan pergi. Karena bahagia bukan tentang apa yang kamu dapatkan, dan sedih pun juga bukan tentang apa yang harus kamu lepaskan. Bahagia itu terletak di mana? Di mana? Ketenangan hati. Yaitu hati yang bisa merasakan ketenangan dalam setiap keadaan. Kenapa ada di hati? Next. Ini bukan kata agama. Jadi yang menyebutkan bahwa ketenangan itu ada di hati bukan kata AA, tapi kata Nabi SAW. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasad." Dua, jasad. Tiga, hati. Ketiga itu mana yang paling penting? Hati. Karena bersihnya akalmu tergantung hati, dan sehatnya badanmu tergantung hati. Maka ada satu doa agar kita bisa memohon ketenangan hati. Teman-teman boleh catat banget doa ini ya. Doa agar kita bisa mendapatkan ketenangan hati. Sekaligus nanti dari doa ini teman-teman akan menemukan rahasia ketenangan hati. Kita baca doanya ya. Ahilman satu kali, teman-teman satu kali. Apa saya pulang aja ke bawah? Gak apa-apa, pokoknya ini mah yang ketangkap yang enggak. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainna tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ada'ika. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang di sisimu, yang yakin bertemu denganmu, yang ridho dengan ketentuanmu, yang merasa cukup dengan pemberianmu. Baca doa ini minimal setiap selesai sholat. Dan kalau kita mau tenang, yang pertama adalah tu'minu biliqa'ika. Lanjut lagi. Teman-teman harus tahu tujuan hidup. Apa tujuannya? Ridho Allah. Apa tujuan hidup? Lanjut, maksud hidup. Lanjut, fungsi hidup. Menjadi hamba dan khalifah Allah. Tugas hidup ibadah kepada. Kalau teman-teman sudah clear dengan ini, maka teman-teman akan yakin dalam menjalani hidup. Ayo yang keras. Apa tujuan hidup? Apa tujuan hidup? Jadi kalau sekarang ada manusia yang menilai kita penting atau tidak? Kalau ada manusia yang menyakiti kita, merendahkan kita, penting atau tidak? Mohon maaf, tidak penting apapun dalam manusia itu, betul nggak? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Bukan itu yang paling penting penilaian siapa? Maksud hidup untuk apa? Menjalankan aturan Allah. Fungsi hidup kita sebagai apa? Hamba Allah.
kalau hamba itu ngikutin siapa? Allah. Kalau hamba itu tugasnya sami'na wa ata'na sama siapa? Allah. Khalifatullah, kita ini kepanjangan tangan dari Allah untuk ada di muka bumi agar kita menjaga setiap kebaikannya. Pentingnya tujuan hidup. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Jangan terlena dengan dunia yang sementara. Akhir hidup bukan dunia, tapi akhir hidup kita adalah apa? Surga yang kekal selamanya. Perjalanan hidup yang harus teman-teman pahami. Setidaknya manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Next, 1, alam ruh. 1, alam apa? 2, alam rahim. Next, 3, alam dunia. Next, 4, alam kubur. Next, 5, alam kiamat. Next, 6, alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. Next, 7, alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. Next, 8, alam dihisab, yaumul hisab. 9, alam ditimbang, yaumul mizan. 10, alam diberikan syafaat, yaumul syafaat. 11, alam diperjalankan di sebuah jembatan, bahkan kita mampir di sebuah telaga Al-Kausar, sampai kemudian ditentukanlah surga dan neraka kita. Betul apa enggak? Kalau di sini mungkin ada 13, karena bab yang telaganya disebutkan di sini. Orang yang merasa cukup dengan segala pemberian Allah. Ketenangan hati terletak pada hati yang lapang dengan merasa cukup atas semua karunia Allah. Setuju? Apakah ada yang kurang dari Allah? Apakah ada yang kurang? Yang kurang siapa? Kita aja. Apa itu qanaah? Next. Apa itu qanaah? Bagaimana cara kita memahami qanaah? Mohon maaf ya. Qanaah itu bukan berarti pasrah dan menyerah, bukan. Tapi qanaah itu berserah. Bukan pasrah, bukan menyerah, bukan terserah, tapi apa? Berserah. Apa bedanya antara menyerah, terserah dengan berserah? Beda. Kalau menyerah itu nggak ada usaha, itu menyerah. Lihatlah semua pemberian Allah itu sebagai pemberian yang terbaik. Lihatlah semua pemberian Allah itu sebagai pemberian yang terbaik. Sungguh tidak ada yang kurang dari Allah. Yang kurang hanya kita saja. Kita kurang apa? Dikasih nikmat kurang, syukur. Dikasih ujian kurang, sabar. Ketika beramal kurang, ikhlas. Ketika ada takdir kurang, itu. Kalau dikumpulin kurang aja. Hidup kita sama orang itu sama apa beda? Hidup kita sama orang sama apa beda? Gak usah jauh-jauh. Ibu-ibu yang sudah berumah tangga, suami ibu sama AA sama apa beda? Lebih cakep siapa? Ibu pasti jawab yang paling tepat, jawabannya pasti lebih cakep suami ibu, betul? Isi karena kamu masih mengisi dengan luka yang selama ini kamu dapatkan. Makanya nanti sesi 2 kita lanjut tuh pembahasannya. Bisa memaafkan, belum bisa melupakan. Yang mau ikutan daftar lagi ya. Nanti kita bahas gimana caranya biar bisa memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Nanti kalau yang mau daftar
bisa. Gimana caranya? Gimana caranya biar hati itu lebih lapang banget? Itu ada rumusnya, ada caranya. Maka teman-teman sekalian, next tolong catat kalimat terakhir. Ketenangan hati itu kunci kebahagiaan. Ketenangan hati itu kunci keberkahan. Kalau mau hidup bahagia, bukan tentang banyaknya uang kita, bukan tentang tingginya jabatan kita, bukan. Tapi tentang apa? Tenangnya hati kita. Kalau mau berkah, tergantung tenangnya hati kita. So, rumusnya temukan ketenangan hatimu dengan 3M. M yang pertama, meyakini perjumpaan dengan Allah. M yang kedua, menerima segala ketentuan Allah. Dan yang ketiga, M-nya merasa cukup dengan semua pemberian Allah. Kalau sudah begini, insya Allah kita akan lebih tenang dalam hidup, akan menjadi hidup dengan penuh kebaikan sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna dari Gunung Putri, Bogor. Oke, silakan Isna. Ustadz izin bertanya, tapi sebelumnya saya mau bercerita sedikit. Jadi kan kalau misalkan gitu kita sudah disakiti dalam tanda kutip berkali-kali, kira-kira sampai batas mana sih seorang istri masih boleh memberikan kesempatan untuk suami memperbaiki dan memulai lagi rumah tangga itu dengan lebih baik gitu. Tapi setelah berjalannya waktu sampai berkali-kali itu terus terulang gitu. Dan apakah seorang istri berhak untuk ibaratnya apa ya? Dia sudah meminta kepastian gitu dari suami bahwa ini memang mungkin sudah nggak bisa untuk dilanjutkan lagi gitu. Kita ya sudah, karena kesempatan itu juga nggak cuma 1 atau 2 kali misalkan. Nah itu aja sih paling Ustadz dari saya pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Isma. Pertama, teman-teman harus paham ya, tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Betul? Saya sering bilang begini ke teman-teman, sering banget. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Setuju? Setiap kita akan diuji dengan rumah tangga, dan ujian itu masing-masing. Ada yang diuji dengan pasangannya, ada nggak? Ada yang diuji dengan mertuanya, ada? Ada yang diuji dengan anaknya, ada? Ada yang diuji dengan ipar-iparnya, ada? Ada? Makanya hati-hati, ipar itu adalah maut. Kok maut ah? Nama film itu namanya. Kadang diuji oleh bestinya, temannya, circle. Coba acungkan di belum nikah. Yang masih jomblo bisa bilang anak. Ada? Yang harus teman-teman pahami buat yang belum nikah, tolong catat ya. Nikah itu sekolah yang paling lama. Apa? Nikah itu sekolah yang paling. Kalau sekolah berarti tempat apa? Tempat belajar. Kalau di sekolah mau naik kelas harus ikut apa dulu? Dan menurut AA, hati-hati kalau rumah tangga gak ada ujian, bahaya. Harus ada ujian. Karena izin mohon maaf, buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Ternyata buaya itu adanya di air yang tenang. Berarti kalau ada 3. 1, selama
suami ibu masih taat sama Allah, indikatornya sholat. Selama dia masih sholat, mau sholat, maka ibu masih punya alasan untuk memberikan kesempatan sama dia. Satu. Dua, selama dia masih sayang sama ibu, nggak ada RT, nggak kasar sama ibu. Ya, oke. Jika dunia memang tempatnya capek dan tempatnya kita untuk mencari kebajikan dalam mendapatkan ridhonya, bagaimana cara agar kita bisa istiqomah dengan tujuan hidup kita, yaitu surga, dengan banyaknya godaan yang ada di dunia ini? Udah itu aja. Minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kata Nabi dalam hadis yang lain, inna ahadakum ladiyamut hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum sempurna rezekinya. Maka urusan karir, urusan rezeki jangan khawatir. Tugasmu hanya menguatkan imanmu kepada Allah. Maka nanti Allah yang akan mencukupi setiap kebaikan-kebaikan. Sebelum sekarang jadi dosen, jadi penceramah, dulu kerja di salah satu perbankan. Ketika kita sedang dekat dengan laki-laki gitu ya, kemudian kita merasa tenang, apakah itu bisa jadi salah satu pertanda kalau ia adalah jodoh kita? Tapi ketika kita merasakan khawatir atau kita merasa gelisah dan kayaknya banyak banget hal yang ditakutkan, apakah itu berarti kalau dia itu bukan jodoh kita? Atau bisa juga itu adalah ujian untuk kita? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Teteh ya. Seseorang itu jodoh yang terbaik untuk kita atau bukan? Satu, orang itu membuat kita bisa makin dekat sama Allah. Jadi menurut Ahilman, indikator pertamanya harus indikator yang membuat kita bisa makin dekat sama siapa? Allah. Maka cari pasangan yang seperti itu. Kalau laki-laki, cari yang jaga sholat, terutama sholat subuh. Bagaimana mungkin dia bisa bangun rumah tangga, bangun subuh aja susah. Maka cari yang sholat subuhnya di masjid, yang sholatnya terjaga. Kalau yang laki-laki jadi perempuan, cari perempuan yang habis subuh nggak tidur lagi. Gimana nyarinya? Cari yang punya kebiasaan gak tidur lagi setelah subuh. Karena di antara yang membuat rizkimu terhambat karena kebiasaanmu tidur setelah sholat subuh. Yang paling terhambat sholat subuhnya gak sholat dan kesiangan lagi dan tidur lagi gawe ente pokoknya karena mah gitu weh. Satu, indikatornya dia membuat kita makin dekat sama Allah. Dua, indikatornya adalah dia yang membuat hidupmu jadi lebih baik ketika sama dia. Pola hidupmu makin baik, sikapmu, akhlakmu jadi makin baik. Karena ada orang yang menemukan seseorang tapi ketemu sama dia jadi gak lebih baik. Ada. Kok aku kenal sama dia kok jadi malah begini ya? Berarti itu tanda bahwa orang itu bukan yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga, orang itu adalah orang yang bisa menerima keadaan kita dan keluarga kita. Nikah bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi menikah menyatukan dua keluarga yang saling memahami. Maka penting sekali memperkenalkan dia kepada keluarga kita agar dia tahu gitu.
nanti setelah menikah nggak ada bahasa itu ibumu, ini ibuku, tidak. Setelah menikah itu berubah jadi ibu kita. Nggak ada bahasa itu ayahmu, ini ayahku, enggak. Setelah menikah itu menjadi ayah kita. Maka Ahilman buat postingan terbaru karena banyak pertanyaan, mana yang harus jadi prioritas, istri atau ibu bagi suami? Saya bilang begini, sampai kapanpun anak laki-laki itu milik ibunya. Tapi ibu yang baik pasti akan mengajarkan anak laki-lakinya setelah menikah untuk sayang sama istrinya. Setuju? Maka pada akhirnya tidak ada perbandingan antara istri dan ibu, karena dua-duanya adalah pintu keberkahan yang akan Allah hadirkan untukmu. Maka bagi kita laki-laki, tolong catat ya, ada 3 doa perempuan yang sangat mustajab. 1, doa seorang ibu untuk anak laki-lakinya. 2, doa istri untuk suaminya. Dan yang ketiga, doa anak perempuan untuk ayah. Maka kita harus memastikan orang yang baik, yang membuat kita makin dekat sama Allah, yang membuat akhlak kita makin baik, dan yang membuat dia bisa menerima keluarga kita. Dan yang paling penting, setelah Ahilman alami, ternyata rumah tangga itu 70%-nya ngobrol, 70%-nya komunikasi. Maka carilah orang yang mau komunikasi sama kamu, yang mau ngobrol sama kamu, yang mau dengerin cerita kamu, yang mau dengerin curhatan kamu, yang mau ngerti tentang apa keinginan kamu. Cari seperti itu. Perempuan belajar untuk bicara yang baik, laki-laki bicara untuk mendengarkan yang baik. Banyak suami yang bisa mendengarkan curhatan temannya, tapi kadang tidak pernah bisa mendengarkan curhatan istrinya. Padahal istri itu kebutuhan kosakatanya sangat banyak. Perempuan itu minimal dalam sehari 20.000 sampai 40.000 kata. Kalau dia tidak punya telinga untuk didengarkan ceritanya, maka dia akan menunggu di akhir nanti dengan kumpulan-kumpulan cerita yang makin gak karu-karuan. Satunya, kalau mau doain seseorang, ini kata guru saya, kalau mau doain seseorang, sebelum disebutkan namanya, teman-teman baca Asmaul Husnanya, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 3 kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Duhai Allah yang maha melembutkan, lembutkanlah hati suamiku. Siapa namanya? Sebutkan. Biasa sekali, Masya Allah, teman-teman semuanya. Semoga setelah mengikuti sesi 1 ya, hati kita lebih tenang ya, lebih bersyukur kepada Allah semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ahilman, sebelum nanti kita rehat, berkenan tangan foto bersama terlebih dahulu. Baik, teman-teman. Baik, terima kasih banyak Ahilman, makasih banyak Ahilman. Kita ketemu lagi di sesi 2 ya Ahilman ya. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Nah, sebelum ada bubaran, kita ada informasi nih buat jamaah seluruhnya. Nanti sholat kita akan atur ada di belakang ya, untuk Bapak Ibu yang nanti mungkin bisa sholat di belakang juga bisa, atau di musola bawah juga bisa. Dan untuk Bapak Ibu ataupun jamaah yang cuma punya tiket session 1 tapi pengen ikutan session 2 ya, boleh nanti bisa menghubungi panitia untuk bisa membeli tiket di session 2 di belakang. Betul sekali ya. Kita akan rehat sejenak, kita akan